kita bersatu di dalam doa. Benar ya Tuhan, segala pujian kiranya yang sudah boleh kami naikkan, kami haturkan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, saat ini kami sebagai anak-anak-Mu datang ke tempat ini, kami sudah boleh memuji Tuhan, dan tiba saatnya kami mau bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu yang boleh mengubahkan hati dan pikiran kami. Tuhan, tolonglah setiap kami yang lemah dan terbatas ini. Jauhkan kami dari segala hal yang mengganggu kami ketika kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus-Mu yang menaungi setiap kami, supaya kami boleh mengerti, bukan hanya mengerti, tetapi kami boleh melakukan firman itu di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa menyerahkan waktu perenungan firman Tuhan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Ya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Ya, mudah-mudahan kita masih tetap dalam keadaan semangat ya. Dan bersyukur meskipun masa liburan ya, Bapak Ibu boleh tetap hadir ke rumah Tuhan untuk boleh beribadah. Dan juga mungkin Bapak Ibu yang mengikuti secara online, kiranya dimanapun kita berada, kita boleh senantiasa beribadah dan juga mengingat Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Ya Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan melanjutkan eksposisi dari kitab Filipi ya. Beberapa waktu lalu kita sudah melihat dari Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 4. Hari ini kita akan melihat Filipi pasalnya yang kedua ayat 5 sampai 11 dengan tema himne Kristus. Temanya kayaknya enggak populer ya Bapak Ibu ya, tapi percayalah ya, dari firman Tuhan ini kita akan melihat satu keindahan ya di dalam pengenalan kita akan Tuhan Yesus Kristus, dan kiranya kita boleh bersama menerima berkat dari firman Tuhan hari ini. Ya, saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita di dalam Filipi pasal yang kedua ayat 5 sampai 11. Filipi pasal yang kedua ayat 5 sampai 11. Saya akan membacakannya, Bapak Ibu boleh melihat di Alkitab masing-masing. Berbunyi demikian. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian pembacaan firman Tuhan kita hari ini. Bapak Ibu Saudara, saya akan memulai firman Tuhan hari ini dengan sebuah fakta ya, bahwa gereja kita dari dahulu hingga sekarang bisa bertahan ya, itu adalah sebuah anugerah yang Tuhan berikan. Tetapi kesatuan ya di dalam jemaat Tuhan sebagai gereja itu menjadi sebuah hal yang sangat penting. Dan biasanya ancaman terbesar ya di dalam kesatuan gereja sebagai tubuh Kristus ataupun persekutuan-persekutuan Kristen itu bukan berasal dari luar gereja itu sendiri, melainkan dari dalam. Kita tahu sejarah mencatat ya, kekristenan banyak sekali mengalami yang namanya penganiayaan ya, pelarangan rumah ibadah dan lain sebagainya. Tetapi itu tidak membuat semangat kesatuan itu menghilang ya dari kehidupan orang-orang percaya. Tetapi ya, ancaman dari dalam secara internal itu menjadi sebuah hal yang sangat berbahaya. Gereja banyak mengalami perpecahan bukan karena dipersekusi, bukan karena menderita, tetapi karena konflik internal.
Minggu lalu kita mungkin sudah mendengarkan ya bagaimana problem jemaat Filipi ya di dalam kesatuan gereja mereka mengalami yang namanya konflik, perpecahan satu dengan yang lain. Paulus mengingatkan untuk setiap jemaat Filipi agar mereka tidak mementingkan kepentingan diri mereka sendiri, tetapi mementingkan kepentingan orang lain juga. Tapi tak bisa dipungkiri bahwa gereja saat ini banyak ya mengalami yang namanya perpecahan, banyak mengalami yang namanya konflik. Itulah ya kehidupan setiap orang-orang yang berbeda pemikiran satu dengan yang lain. Sehingga di dalam hal ini Paulus tidak hanya berhenti mengajak jemaatnya untuk sekedar do something better ya. Mementingkan kepentingan orang lain, jangan kepentingan diri sendiri. Tetapi Rasul Paulus itu mengajak jemaatnya untuk melihat juga bahwa anugerah Allah itulah yang mengubahkan hati jemaat. Dan itu tercermin di dalam pengenalan akan Yesus Kristus. Nah Bapak Saudara, di dalam Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 11 ya. Jadi ayat 1 sampai 4 itu sudah kita bahas di minggu kemarin. Dan pokok pikiran yang paling sentral di dalam Filipi pasal 2 ini adalah pada ayatnya yang kelima. Ya, di situ dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, artinya sebagai kesatuan jemaat, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ya kayaknya sesuatu yang kayaknya abstrak, kayak gimana secara saya menaruh pikiran dan perasaan saya yang juga di dalam Kristus Yesus. Maka kita akan melihat Bapak Saudara pokok pikiran ini sebelum kita masuk kepada himne Kristus itu sendiri ya. Pokok pikiran yang menekankan bagaimana kita itu menaruh pikiran dan perasaan kita, jiwa kita keseluruhan di dalam Yesus Kristus. Beberapa penafsiran ya mengatakan bahwa menaruh pikiran kita seperti pikiran Kristus itu adalah kita itu memiliki pikiran yang sama seperti pikiran Kristus. Memang Alkitab mengatakan dengan jelas bagaimana kita ini berproses untuk menyerupai Kristus di dalam hidup kita. Ada amin Bapak Ibu? Kita harus melihat apa yang Yesus sudah lakukan, apa yang menjadi contoh teladan dari yang sudah Yesus lakukan, kebaikannya, kasihnya, perhatiannya, dan lain sebagainya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, di dalam bagian ini kita menyadari bahwa menjadikan Yesus hanya sebagai contoh teladan itu tidak sepenuhnya lengkap. Ya, artinya apa? Kalau kita melihat hanya kepada teladan Kristus, kebaikannya, kasihnya, moralitasnya, banyak orang yang tidak mengenal Kristus, tetapi mereka mengakui kebaikan Kristus. Ya, kita lihat banyak tokoh-tokoh yang mengatakan ajaran kekristenan itu baik, ajaran Yesusmu itu baik. Tapi apakah dia sungguh-sungguh percaya kepada Yesus? Belum tentu. Orang bisa mengakui kebaikan Yesus, tetapi mereka belum tentu mengakui ketuhanan Kristus. Nah maka dari itu Bapak Saudara, ketika kita berbicara tentang bagaimana kita menaruh pikiran dan perasaan kita di dalam Yesus Kristus, itu tidak berhenti hanya kepada moralitas belaka, keteladanan belaka. Tetapi ini berbicara tentang bagaimana Paulus itu menghendaki jemaat Filipi itu berubah, bertransformasi dari yang sebelumnya belum mengenal Kristus, kemudian setelah mengenal Kristus mereka itu punya pikiran yang ditransformasi. Ya. Jadi di sini kita melihat pikiran yang ditransformasi itu bukan dari usaha dan kesalehan kita untuk berbuat baik. Aku mau mengikuti teladan Yesus, aku bisa melakukan hal yang baik dan lain sebagainya. Tetapi ini berdasarkan bagaimana pengenalan kita, kasih karunia dari Allah itu turun atas kita sehingga kita bisa diubahkan pikiran dan perasaan kita, keseluruhan diri kita. Sehingga apa? Itu akan tercermin bagaimana jemaat itu tidak lagi mementingkan dirinya sendiri. Nah maka dari itu Bapak Saudara, untuk mengenal Kristus, untuk dapat menaruh hati dan pikiran kita sama seperti Kristus, kita perlu mengenal Kristus dengan benar.
Kita perlu mengenal siapa Tuhan yang kita sembah ini dengan benar. Dan disinilah kita melihat Rasul Paulus di dalam penulisannya menjelaskan tentang ketuhanan Kristus di dalam sebuah himne. Ya, himne itu kan puji-pujian ya. Himne Kristus. Dan Paulus bukan hanya dia menulis ya, tetapi dia juga mengutip ya dari sumber-sumber himne kuno yang dicatat di dalam Perjanjian Lama. Maka dari itu Bapak Saudara, kita akan melihat di dalam mengenal Kristus. Ya, mari kita melihat dari ayatnya yang ke-6 sampai 11 nanti. Siapa Tuhan yang kita sembah selama ini? Seperti apa Tuhan kita, dan baru dari situ kita memohon anugerahnya supaya pikiran dan hati kita bisa diubahkan. Bapak Saudara, di dalam himne Kristus ini ya mudah-mudahan bisa terlihat setidaknya ada 2 bagian yang sangat besar ya yang mau dijelaskan. Yang pertama adalah bagaimana perendahan diri Yesus yang Yesus sudah lakukan ya. Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Yesus mengosongkan dirinya, Yesus merendahkan diri dan taat sampai mati. Itu mau menunjukkan bagaimana kemanusiaan Kristus yang sejati. Ya, jadi himnenya ini kalau kita kan belajar ya Bapak Ibu ya, himne itu sesuatu yang puji-pujian yang teratur gitu ya. Ya seperti mirip-mirip seperti syair atau apa gitu ya. Jadi itu sesuatu yang teratur penulisannya, liriknya. Maka pada waktu kita berbicara tentang himne Kristus ini, Rasul Paulus menempatkan 2 bagian besar dengan masing-masing itu 3 kategori. Ya, di dalam kemanusiaannya dia menjelaskan 3 kategori. Di dalam peninggian Kristus, ya Paulus juga menjelaskan 3 kategori. Nah nanti kita akan lihat mengulik sedikit ya di dalam himne Kristus ini, sehingga himne ini bukan hanya slogan, tapi itu benar-benar bisa hidup di dalam diri kita. Puji-pujian kepada Kristus ini adalah sesuatu yang bisa hidup di dalam diri kita. Mari kita melihat di bagian yang pertama adalah bagaimana Kristus itu merendahkan dirinya secara total. Ya, jadi enggak setengah-setengah, merendahkan dirinya secara total. Yang namanya total berarti seperti kalau kita kerja, kita totalitas ya. Kita mati-matian kerja buat tempat kerja kita, atau kita mati-matian melakukan sesuatu buat keluarga kita dan lain sebagainya. Totalitas ya, Kristus merendahkan dirinya secara total. Bapak Ibu Saudara, dunia ya mengajarkan kepada kita bahwa apa? Bahwa lebih penting kita itu dilayani daripada melayani. Ada slogan ya, customer is king. Apa artinya Bapak Ibu? Pelanggan itu adalah raja ya. Apalagi kalau kita mayoritas misalkan orang Chinese, kita pasti akan nurutin apa maunya pelanggan kita kalau lagi dagang gitu ya. Bahkan mungkin mereka kalau semena-mena pun ya udah kita turutin gitu ya. Pelanggan itu adalah raja. Enak jadi pelanggan karena apa? Kita dilayani, kita pokoknya inilah diperhatikan semuanya, nggak boleh ada yang keliru. Kalau keliru saya kritik gitu ya. Ini dunia ajarkan demikian. Dunia mengajarkan apa? Kalau melayani itu berarti kamu hamba, kamu itu seperti pembantu, nggak berarti, nggak ada penting-pentingnya gitu ya. Inilah yang diajarkan oleh dunia. Dunia menuntut kita untuk apa? Saya harus diperhatikan. Saya harus dilayani, saya ogah melayani. Tetapi Kristus mengajarkan hal yang sebaliknya Bapak Ibu. Kristus di dalam pelayanannya di dunia, apa yang ia lakukan? Kristus datang untuk melayani. Kristus rela melayani banyak orang. Kristus membasuh kaki murid-muridnya. Bahkan Kristus rela mati untuk setiap kita. Maka kita akan melihat 3 stansa terlebih dahulu dari himne Kristus ini, bagaimana Kristus itu benar-benar merendahkan dirinya secara total. Yang pertama adalah bagaimana dikatakan di ayatnya yang ke-6, ya kita bisa melihat Alkitab kita, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Kita menyoroti kata apa? Bapak Ibu bisa lihat ya di Alkitab masing-masingnya. Dalam rupa Allah, artinya ya,
Kristus itu sebelum dia berinkarnasi menjadi manusia, Kristus itu sudah memiliki yang namanya kesetaraan ya dengan Allah. Jadi eksistensi Yesus itu bukan baru ada pada waktu dia datang ke dunia. Karena ada orang yang akan beranggapan, oh ya Yesus itu ya manusia karena dia baru lahir gitu. Tetapi kita lihat eksistensi Yesus itu sudah ada sebelum dia datang ke dunia, artinya sejak dari kekekalan. Ya, jadi kata milik ya ini menjadi sesuatu yang penting Bapak Ibu. Kayak kita kalau memiliki harta berarti harta itu milik kita gitu ya. Maka Yesus memiliki kesetaraan itu, dia sama ya. Yang berarti apa? Yesus itu adalah Allah. Lalu dikatakan milik yang harus dipertahankan ya, kata dipertahankan di sini harpagmos itu mengibaratkan kalau kita kayak mau dirampok gitu loh Bapak Ibu. Pernah nggak ada nggak yang di sini punya pengalaman mau dibegal gitu ya? Kalau kita lihat aja di TV kita takut ya. Seseorang yang tiba-tiba mau dirampok harta bendanya, apa yang kita lakukan Bapak Ibu? Oh ya ambil aja. Ya mungkin seperti itu karena apa? Kita takut nyawa kita. Kalau nyawa kita yang diambil gimana Bapak Ibu? Kita pasti akan mempertahankan kan sebisa mungkin. Kalau saya nggak bisa silat, saya keluari jurus apa gitu ya. Pokoknya apapun saya akan usahakan untuk mempertahankan harta atau apapun yang menjadi milik saya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yesus? Ketika Yesus berinkarnasi di dunia, dia tidak mempertahankan ya kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan mati-matian. Kalau Kristus mempertahankan itu dan tidak mau berinkarnasi ke dunia, apa yang terjadi dengan kita? Kita tidak akan ya memperoleh yang namanya keselamatan itu. Tetapi karena kasih-Nya, Allah secara sukarela tidak mempertahankan hal itu, yaitu kealahannya ketika dia berinkarnasi ke dunia. Yang kedua adalah, nah ini penting ya Bapak Ibu ya, jadi 3 bagian ini nggak boleh dipisahkan ya. Setelah kita melihat bagaimana Kristus itu tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, maka Kristus itu mengosongkan dirinya. Agak kabur ya, yang di sini lebih jelas ya Bapak Ibu ya, mudah-mudahan bisa terlihat. Jadi Yesus itu mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nah, mungkin kita yang membaca, pasti pernah baca ayat ini ya Bapak Ibu ya? Pernah ya? Mungkin kita akan bertanya, loh Yesus ini kalau mengosongkan dirinya apa yang dikosongkan ya kan? Kalau Kristus itu mengosongkan kealahannya berarti pada waktu dia di dunia, dia bukan Allah dong. Ya kan? Mungkin kita akan timbul pertanyaan-pertanyaan yang demikian. Apa maksud daripada Kristus yang mengosongkan dirinya tersebut? Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, kita harus melihat ya, memang di dalam bahasa Indonesia tidak begitu terlihat dengan jelas untuk menjelaskan bagaimana pengosongan diri Yesus. Tetapi di dalam bahasa asli ya, di dalam bahasa asli karena Paulus menulisnya dalam bahasa asli pada waktu itu Yunani, kita melihat di situ ada namanya ekenosen morphen dolo labon. Ya, ekenosen itu berasal dari kata kenoo yang artinya apa Bapak Ibu? Mengosongkan diri itu ya, mengosongkan diri. Kenosis kalau dalam bahasa Indonesia kita sering kenal istilah itu. Lalu kalau morphe itu rupa ya. Lalu dolo itu hamba ya dari dulos. Lalu labon itu mengambil ya, mengambil rupa seorang hamba. Dan di dalam bahasa aslinya itu tidak dipisahkan kata sambung Bapak Ibu. Ya, jadi kalau bahasa Indonesia kita melihat melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Seolah-olah ada 2 kalimat yang menunjukkan 2 activity yang berbeda. Ya, jadi Kristus ngosongin kealahannya. Lalu Kristus ngambil rupa seorang hamba gitu ya. Jadi ada 2 aktivitas yang Yesus lakukan di dalam inkarnasi. Tetapi di dalam bahasa asli itu berbeda Bapak Ibu ya. Di dalam bahasa aslinya itu disambung.
Ya, dua kalimat itu, mengosongkan dirinya, ekenosen, morphen, dolo, labon. Ya, jadi mengosongkan diri dan mengambil rupa itu menjadi satu kesatuan, gak terpisahkan. Jadi kalau kita bisa simpulkan di dalam penulisan bahasa asli ini, apa wujud Yesus itu mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba. Nah, ini menjadi jelas Bapak Ibu. Jadi bukan berarti Kristus itu kehilangan kealahannya ketika dia datang ke dunia. Tetapi Kristus itu mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Artinya Kristus itu adalah Allah sejati, tetapi dia juga adalah manusia yang sejati. Atau kita sering dengar Kristus itu adalah Allah 100% dan manusia 100%. Nah, Bapak Saudara, di sini kita bisa melihat bagaimana perendahan diri Allah. Allah tapi mau jadi manusia. Ya. Yang adalah seorang hamba. Ya, di dalam penulisannya manusia itu derajatnya pasti lebih rendah daripada Allah. Tapi Allah merendahkan dirinya menjadi sama dengan setiap kita. Bahkan bukan hanya menjadi sama, tetapi Kristus itu juga merendahkan dirinya sampai kepada titik yang paling rendah, yaitu mati di atas kayu salib. Salib melambangkan kehinaan, kutukan, hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang jahat pada zaman Romawi pada waktu itu. Tetapi Kristus yang tidak bersalah justru taat, mati di atas kayu salib demi penebusan dosa-dosa kita. Ini sebuah titik yang paling rendah di dalam apa yang Yesus lakukan ketika dia ada di dunia. Bapak Saudara, Kristus itu adalah Allah, tetapi dia rela datang ke dunia. Bukan hanya sama seperti kita yang bisa menikmati kenikmatan dunia dan lain sebagainya, tetapi Kristus harus turun sampai titik terendah. Supaya apa? Supaya kita bisa diselamatkan. Karena kalau tidak, kitalah yang harus turun sampai titik terendah itu Bapak Ibu. Kitalah yang harus turun bahkan mati binasa oleh karena keberdosaan kita. Tetapi Kristus itu benar-benar merendahkan dirinya. Bayangkan ya Bapak Ibu Saudara ya, mungkin kalau kita mau gambarkan tidak ada ilustrasi yang bisa memadai. Tapi kira-kira kalau kita lihat seorang pejabat negara yang statusnya tinggi, tapi kemudian bisa turun ya, melihat kepada sampai lapisan masyarakat yang paling bawah. Atau kita kenal belusukan gitu ya. Belusukan ini menjadi sesuatu yang berarti kalau orang yang statusnya lebih tinggi turun melihat ke bawah. Kalau misalkan kita yang sama gitu ya statusnya gitu, atau di antara setiap kita lah gitu ya. Oh, saya pergi ke pasar ya biasa Bapak Ibu ya. Atau siapa pergi ke pasar ya biasa. Tapi kalau gubernur tiba-tiba ke pasar kaki lima gitu ya, terus kita kenal gitu, wah pasti itu menjadi sesuatu yang nggak biasa. Dan kita akan bertanya, kenapa sih kok dia mau ke sini gitu ya? Kenapa kok dia mau ke tempat yang kayaknya nggak bagus seperti ini gitu? Dia kan pejabat, dia nggak harus melakukan hal seperti itu, tetapi dia turun dan melihat. Nah, seperti itu kira-kira gambaran yang mungkin kita kalau kita renungkan, kok Tuhan itu sedemikian ya, mau datang ke dunia demi saya. Saya ini siapa? Saya ini hanya manusia yang berdosa, yang seringkali mendukakan hati Tuhan. Kalau kita merefleksikan terus demikian, maka kita akan menyadari betapa besar anugerah Allah itu di dalam kehidupan setiap kita. Bahkan ia rela merendahkan dirinya. Maka dari itu Bapak Saudara, kalau dalam kehidupan kita saat ini ya, merendahkan diri itu menjadi hal yang sulit kalau kita ada di posisi yang lebih tinggi daripada orang lain. Benar Bapak Ibu ya? Misalkan orang tua sama anak lah, contoh paling dekat. Ya, orang tua biasanya jarang mau merendahkan dirinya kepada anak. Karena apa? Ya, saya ini orang tuamu, kamu itu anak. Ya, statusnya lebih rendah gitu ya. Atau misalkan atasan sama bawahan ya.
Kita seringkali sebagai atasan misalkan, kita nggak mau merendahkan diri kita. Atau misalkan di dalam pelayanan gereja kita punya status lebih tinggi gitu ya. Terus kita merasa sombong dan tidak mau merendahkan diri kita. Maka ini menjadi satu perenungan bagi setiap kita. Kalau kita sudah belajar mengenal Kristus dengan benar di dalam kemanusiaannya, maka kita akan belajar untuk merendahkan diri. Merendahkan diri, melayani orang lain sekalipun mungkin secara manusia kita akan dipandang, wah orang ini gak punya harga diri kok dia mau ya, mau aja direndahkan oleh orang lain, mau aja disuruh-suruh dan lain sebagainya. Tetapi itulah prinsip yang kita harus pegang Bapak Ibu. Karena apa? Merendahkan diri itu menjadi sesuatu yang membuat kita merefleksikan bagaimana Kristus sudah merendahkan diri. Artinya kita diubahkan. Ketika kita menjadi jemaat, kita bukan hanya menjadi jemaat yang mau dilayani, dilawat, diperhatikan, tapi kita mau belajar menjadi jemaat yang melayani, melawat, dan mendoakan, memperhatikan. Jadi bukan di, tetapi me. Disinilah kita menunjukkan wujud kerendahan diri kita. Ya. Sebab apa? Saya mau dipakai oleh Tuhan untuk melayani Tuhan yang sudah begitu baik di dalam kehidupan saya. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat di bagian himne Kristus ini, bagian yang kedua adalah bagaimana Kristus itu bukan hanya berhenti di dalam kemanusiaannya, tetapi Kristus itu ditinggikan oleh Bapa. Bapak Ibu Saudara, sama seperti pertama tadi, dunia mengajarkan kita banyak hal. Ya, dunia mengajarkan kita juga bahwa kalau kita merendahkan diri, jangan-jangan ya nanti saya tambah diinjak-injak, saya tambah dilecehkan, saya tambah tidak dihargai. Itulah yang membuat orang seringkali nggak mau merendahkan dirinya. Buat apa saya merendahkan diri kalau nanti ujung-ujung, wah orang ini malah besar kepala, malah saya tambah dimanfaatkan, tambah diinjak-injak lah istilahnya seperti itu ya. Ada sebuah harga diri yang seringkali kita pertahankan. Supaya apa? Supaya kita tidak kelihatan rendah. Tapi apakah benar demikian Bapak Ibu? Kita melihat bahwa Kristus sendiri ia direndahkan. Bayangkan pada waktu Kristus berjalan ya, memikul salib. Pasca yang baru-baru ini kita rayakan bersama ya. Kita mengenang bagaimana Kristus itu direndahkan, disiksa, diludahi. Bayangkan ya Bapak Ibu ya, kita diludahi orang lain pasti kita langsung sakit hati ya. Biasanya kita langsung ingat, wah ini pernah ludahin saya gitu. Bayangkan Kristus itu yang adalah Allah, dia menerima semua perlakuan itu. Lalu kalau Kristus berpikir, wah saya nggak mau lah dilecehkan ya, saya nggak mau direndahkan, batal lah gitu ya. Peristiwa penyaliban, bagaimana nasib setiap kita Bapak Ibu? Tetapi Kristus tidak punya mindset sama seperti yang dunia saat ini ajarkan. Kristus justru tetap taat kepada kehendak Allah dan kemudian Allah Bapa meninggikan Kristus. Ya, di ayatnya yang ke-9 kita bisa melihat. Di situ dikatakan itulah sebabnya. Apa sebabnya Bapak Ibu? Sebabnya adalah bagaimana Kristus itu telah rela dari status yang tinggi sampai kepada manusia. Oleh karena itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Apakah Yesus pribadi yang kurang mulia sehingga dia harus dimuliakan? Orang yang mengatakan bahwa Kristus di sini hanyalah manusia biasa, biasanya ngutip bagian-bagian ini. Ini loh, Yesus ini manusia biasa, tapi dia dinaikkan derajatnya oleh Allah Bapa. Ya, sehingga dia lebih mulia. Jadi Kristus itu Allah second gitu ya, yang dibawa dari Allah Bapa, sehingga Allah Bapa itu naikkan Kristus supaya sama seperti Allah Bapa, tapi aslinya enggak gitu ya. Apakah benar demikian Bapak Ibu? Sehingga Kristus itu harus ditinggi-tinggikan karena dia kurang mulia. Ya, jawabannya adalah tidak Bapak Ibu ya. Kalau kita melihat di sini, di situ kalau kita baca Alkitab kita ya Bapak Ibu ya, yang fisik ya, biasanya itu ayat itu ada petunjuk di bawahnya.
ya yang mengkaitkan. Jadi Paulus itu mengutip himne kuno dari mana? Atau kalau di HP itu ada bintang gitu ya. Nah, jadi ada bintang itu merujuk kepada Yesaya, ya. Apa yang Yesaya tulis pada waktu itu adalah hal yang sama, yaitu peninggian kepada YHWH. Kalau di zaman Perjanjian Lama, ya. Jadi secara jelas di situ Nabi Yesaya menulis hal yang sama, bahwa di dalam nama Tuhan yaitu YHWH bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang di atas bumi dan di bawah bumi. Maka Kristus di sini adalah setara yang dimaksudkan dengan YHWH itu, yaitu Allah itu sendiri. Maka kita melihat bahwa ketuhanan Kristus itu benar-benar ditegakkan oleh penulisan Rasul Paulus ini tanpa mengaburkan keesaan Allah. Artinya Allah itu tetap satu di dalam Tritunggal, ya, di dalam YHWH itu, yaitu ada Kristus, Bapa, dan juga ada Roh Kudus. Nah, di sini kita melihat bahwa di sini bukan mau menegaskan Kristus itu Allah second, Allah yang tingkatannya derajatnya lebih rendah, tapi enggak. Tapi Kristus itu adalah Tuhan yang setara, yang satu di dalam keesaannya. Ya, jadi di sini adalah sesuatu yang clear bagi setiap kita, bagaimana Kristus itu ditinggikan karena Dia adalah Tuhan. Yang kedua, kenapa Kristus harus ditinggikan? Apakah Dia kurang mulia dan lain sebagainya? Tentu tidak ya Bapak Ibu ya. Di sini kita melihat bagaimana Allah Bapa ya meninggikan Kristus oleh karena apa yang Yesus sudah lakukan. Yesus mati di atas kayu salib. Yesus mati di dalam kehinaan dan kutukan. Ya, bagi orang Yahudi salib itu adalah bentuk kutukan. Sehingga kalau kita bisa melihat di sini bagaimana Rasul Paulus sedang menjelaskan Allah itu tetap memandang Kristus itu sama mulianya. Kalau manusia memandang Kristus itu hina, bahkan orang-orang yang tidak percaya memandang apa? Ya benar, Kristus itu adalah manusia biasa yang penyesat, ya, yang nabi palsu, yang pantas untuk mati di atas kayu salib, menerima kutukan itu. Tetapi Paulus di sini justru membalikkan itu semua. Bagaimana oleh karena salib itu Allah Bapa membela ya Kristus. Ini adalah suatu bentuk pembelaan di mana Allah Bapa menegaskan sekalipun Kristus itu mati dalam kehinaan, dalam kutukan, tapi Dia adalah yang mulia. Jadi Kristus bukan kurang mulia, bukan kehilangan kemuliaannya, tetapi Dia tetap memiliki kemuliaan yang sama karena Dia adalah Tuhan. Banyak contoh Alkitab yang lain ya Bapak Ibu ya, selain Kristus. Misalkan Daud itu juga dipandang rendah ya, hanya penggembala ya, bukan siapa-siapa. Tapi kemudian Allah memperkenan dia menjadi pribadi yang besar, menjadi seorang raja. Dia bukan hanya menang lawan Goliat, tapi dia juga menjadi raja. Firman Tuhan katakan, dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Maka kita belajar dari firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara, ya. Bagaimana kita kembali kepada ayat yang kelima tadi. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ini bukan hanya sekedar moralitas, kita meneladani apa yang Yesus sudah lakukan, bukan. Tapi kita mengenal bagaimana Kristus itu di dalam kemanusiaannya, Dia rela merendahkan dirinya. Tetapi di dalam keilahiannya, Dia adalah Raja di atas segala raja. Ada amin Bapak Ibu? Saya akan menutup kisah ini ya, firman Tuhan ini dengan sebuah kisah. Ya, seorang anaknya yang kepalanya dilingker ya. Mungkin kalau kita lihat mukanya sedikit banyak kita punya gambaran siapa anak ini ya. Jadi seorang anak dari China ini yang dia itu punya latar belakang yang biasa-biasa saja Bapak Ibu ya. Dia juga bukan orang yang pintar sekali ketika dia sekolah. Jadi anak ini sangat biasa-biasa saja. Bahkan Bapak Ibu Saudara ya, di dalam kisah hidupnya, dia itu pernah pada waktu mau kuliah itu ditolak.
ya, ditolak universitas itu 3 kali. Bayangkan ya, mungkin di sini ada remaja, pemuda. Kalau kalian daftar kampus 1 kali ditolak, mungkin masih nggak apa-apa gitu ya. Daftar 2 kali ditolak, masih mau berjuang lagi. Tapi kalau sampai 3 kali gimana biasanya? Mungkin kita akan down gitu ya. Wah, jangan-jangan apa saya ini kurang pintar ya? Kok saya nggak bisa ya masuk ya? Kok saya ini kayaknya kok ditolak ya di mana-mana. Anak ini ditolak sampai 3 kali ya, ketika dia mau kuliah. Lalu kemudian akhirnya dapat kuliah gitu ya. Setelah kuliah mau kerja, dia 30 kali ditolak di dalam pekerjaan. Bayangkan kalau kita mungkin tahu ya, mencari pekerjaan itu bukan sesuatu yang mudah. Betul. Tapi kalau kita melamar kemana-mana, lalu itu ditolak terus, apa yang terjadi dengan kehidupan kita? Kita pasti akan mengalami yang namanya krisis. Ya, kita akan merasa saya ini benar-benar gak berguna, gak penting. Apa saya bodoh sekali sampai benar-benar gak bisa diterima pekerjaan dimanapun. Lalu kemudian biasanya gini ya, di dalam culture itu, wah gak dapat kerjaan jadi polisi aja, ikut wajib militer gitu ya. Lalu apa yang terjadi? Kamu tuh gak cocok, badanmu tuh kurus, ya, gak keker, terus perawakanmu itu gak cocok lah jadi polisi gitu ya. Akhirnya apa? Mundur lagi, gak jadi ya. Lalu pernah daftar sebagai seorang pegawai KFC, ya. KFC tahu ya? Sekarang kalau lagi pada tutup kita mungkin perginya ke KFC gitu ya, beli ayam gitu ya. Gak diterima, yang daftar 24 orang, 23 diterima, yang gak diterima itu dia. Bayangkan Bapak Ibu ya. Itu kalau saya juga di posisi itu pasti down banget gitu ya, merasa minder dan lain sebagainya. Lalu kemudian dia berpikir, saya gak diterima kerjaan, saya gak bisa apa-apa ya. Terus mau daftar pegawai KFC aja yang ditolak gitu ya. Lalu dia kepikiran untuk membuat yang namanya sebuah e-commerce. Mungkin kita sangat biasa ya, kita udah lihat ada Shopee atau apa saat ini. Tapi pada waktu itu e-commerce itu menjadi sesuatu yang sangat baru, gak biasa dilakukan. Lalu dia dianggap apa? Itu ide yang paling bodoh gitu ya. Orang sekarang ini berdagang pada waktu itu ya, berdagang onsite, ngapain kamu bikin pakai internet? Ya, dia dianggap memiliki ide yang paling bodoh. Tapi Bapak Ibu Saudara tahukah, seorang anak ini yang kelihatannya ya dipandang rendah oleh dunia, tapi kemudian dia tetap berusaha sampai akhirnya dia menjadi seorang pebisnis yang sukses. Ada yang tahu siapa dia? Pak Wendy. Bukan ya, kok saya dikenal Pak? Ada yang tahu? Iya ya. Nah ini adalah Jack Ma ya. Kayaknya kalau foto kecil nggak terlalu beda ya. Ini apa? Mirip dengan saat ini ya. Nah, Bapak Saudara, mungkin kita akan lihat, wah ini Jack Ma ini pebisnis yang sukses, ya, orang kaya. Kita hanya melihat yang sekarang di puncak, tapi kita lupa melihat bagaimana posisi dia saat masa-masa paling rendah. Maka dari itu Bapak Saudara, ketika kita sebagai orang Kristen, bagaimana respon kita ketika kita ada di titik yang paling rendah? Kita bisa melihat orang dunia pun bisa belajar ketika dia direndahkan, diremehkan dan lain sebagainya, dia tetap maju dan bahkan menjadi orang yang sukses. Bagaimana dengan setiap kita sebagai orang Kristen yang mengenal Tuhan kita? Tuhan kita melakukan yang jauh lebih banyak daripada hal itu. Bahkan dia rela mati untuk kita. Maka ketika kita direndahkan, kita harus ingat, waktu kita direndahkan oleh dunia, direndahkan oleh orang lain, kita itu tidak akan pernah mungkin jadi sampah, Bapak Ibu. Jangan merasa ketika kita diejek, diremehkan oleh orang, ya, lalu diinjak-injak oleh orang, kita merasa minder dan merasa saya ini tidak berguna. Tapi kita perlu ingat juga bahwa kalau kita disanjung tinggi, kita nggak akan pernah menjadi yang namanya rembulan. Artinya apa? Kita nggak boleh sombong ketika kita juga ada di masa yang tinggi, masa yang berjaya. Kita belajar dari Tuhan kita. Ketika Kristus direndahkan, ya, Kristus itu tetap melakukan hal yang luar biasa bagi hidup kita. Ketika Kristus ditinggikan, maka Kristus itu adalah Tuhan, Raja yang menaungi atas segala umat manusia. Maka dari itu Bapak Saudara,
Kita jangan hanya fokus menjadi orang yang takut direndahkan. Atau sebaliknya, kita jangan takut menjadi orang yang ditinggikan. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Jangan sampai ketika kita direndahkan, kita itu tujuannya supaya ditinggikan. Ada ya orang gitu ya, wah saya mau rendah hati lah, biar nanti saya dipuji-puji orang. Taunya kita nggak dipuji-puji gitu ya, apa yang terjadi? Kita kecewa lagi. Artinya Bapak Ibu Saudara, baik itu dalam masa yang rendah ataupun masa yang tinggi di dalam hidup kita, selalu ingat Tuhan. Ya. Selalu ingat Tuhan dan ingat akan sesama kita, bukan kepentingan diri kita. Ini yang mau Paulus tekankan di dalam kesatuan jemaat tadi. Kristus direndahkan dan ditinggikan bukan untuk dirinya saja, tapi untuk kita. Demikian setiap kita, ketika kita direndahkan ataupun ketika kita ditinggikan, ingat bahwa kita ini hidup hanya bagi Tuhan. Sehingga himne Kristus ini menjadi sebuah hal yang sangat penting, ya. Kita menyadari tentang Tuhan kita, mengenal Tuhan kita di dalam kehidupan kita, dan kita boleh belajar ya untuk diubahkan oleh karena kasih karunia Tuhan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih. Sekali lagi firman-Mu mengingatkan kami betapa agungnya Tuhan kami Yesus Kristus itu. Betapa mulianya Ia. Betapa kasihnya Kristus pada setiap kami, sehingga Ia rela turun ke dasar yang paling dalam demi menyelamatkan kami dari kubangan dosa. Kami yang lemah dan hina ini diselamatkan oleh karena kasih karunia. Sehingga ya Tuhan, di dalam kehidupan kami, mungkin kami pernah merasa rendah diri, kami merasa minder, kami merasa dunia menekan, dunia merendahkan kami. Tapi kami belajar ya Tuhan untuk mengingat bahwa kami tetap berharga di mata Tuhan. Sehingga kami belajar untuk boleh terus mengenal Allah dengan benar di dalam kehidupan kami. Mengenal Kristus yang sudah menyelamatkan kami. Dan kami belajar menjadi pribadi yang terus ditransformasi hari demi hari, semakin mengenal dan mengasihi Allah. Tolonglah kami ya Tuhan di tengah segala keterbatasan kami, untuk dapat memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan yang sudah mengasihi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, suara manusia sudah berlalu, tetapi kami percaya firman Tuhan itu adalah yang kekal dan untuk selama-lamanya. Kami berdoa mengalaskan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.